Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi 'allamana ma lam na'lam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam. Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyam, amma ba'd. Hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di penghujung bulan Shafar ini kita kembali diberikan kemudahan untuk bisa sama-sama melaksanakan kewajiban kita salat maghrib berjamaah, dan insyaallah kita akan kembali dihidangkan oleh Allah Maidatur Rahman, majelis ilmu yang dihadiri oleh malaikat-malaikatnya. Tentu kita selalu berharap mudah-mudahan setiap detik waktu kita beribadah kepada Allah, khususnya di majelis ini, kelak di yaumil qiyamah bisa menjadi sebab Allah berkenan memberikan ridhonya kepada kita semua. Dan tentunya dengannya pula kita berharap bisa layak menemani Al-Habib Al-Mustafa Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Jannatil Firdaus. Baik jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, hari ini di pertemuan kedua bulan Agustus kita akan melanjutkan pembahasan tentang fikih ahkamul ahwal asyakhsiyah atau seputar hukum-hukum interaksi keluarga, dan kita akan melanjutkan bab yang kedua di dalam fikih keluarga seputar perceraian, di mana pembahasan tentang fikih perceraian hari ini kita akan membahas konsep cerai yang ketiga. Ya, setelah pada pertemuan yang lalu kita membahas konsep cerai kedua yang terkait dengan perceraian yang disebabkan masalah pada akad, yaitu fasakh. Ya. Jadi kita sudah bahas dua tema tentang cerai, talak dan fasakh, yang mana kalau talak itu sumbernya dari suami, kalau fasakh sumbernya dari masalah akad. Nah, maka hari ini jemaah sekalian kita akan membahas talak atau perceraian yang bersumberkan dari tuntutan atau gugatan istri. Namanya disebut dengan khulu. Ya. Jadi dalam hukum Islam itu ada perceraian yang disebut dengan khulu, yang mana sumbernya dari istri. Meskipun jemaah sekalian kalau dari sisi bahasa, Pak, kata khulu dan kata talak itu sebenarnya maknanya sama. Ya, berlepas atau melepaskan diri. Jadi kalau dalam bahasa Arab, tolak itu dari kata intolako, artinya berlepas. Ya. Jadi kalau dikatakan Pak al-farasu muntalikun fi al-maidan, misalnya, jika dikatakan kuda itu muntalik, maksudnya dia dilepaskan dari ikatannya lalu dia bebas bergerak di suatu tempat. Nah, khulu juga maknanya sama, Pak. Khulu itu juga maknanya berlepas juga. Ya, in khala'a itu artinya juga berlepas. Makanya disebutkan dalam suatu hadis ketika Nabi SAW, Pak, beliau saat mengimami para sahabat dalam sholat jamaah, saat itu beliau memakai sandal. Ya, karena dahulu para sahabat dan Nabi Muhammad itu di Masjid Nabawi kalau sholat berjamaah pakai sandal. Ya, karena alasannya, Pak, karena memang masjidnya belum seperti hari ini, ya, masih berupa pasir, dan juga saat itu, Pak, sholat dengan memakai sandal dalam rangka menyelisihi kaum Yahudi. Ya, yang mana orang Yahudi saat itu kalau mereka ibadah di sinagog melepas sandalnya. Jadi Nabi SAW kemudian menyelisih mereka dengan memakai sandal. Nah, yang jadi masalah, Pak, di tengah sholat tiba-tiba Nabi SAW ini melepas sandalnya. Padahal sholat sedang dilakukan, Pak. Tiba-tiba beliau turun mengambil sandalnya dan dilempar. Nah, apa yang terjadi? Ketika Nabi melempar sandalnya, Pak, para sahabat yang jadi makmum ikut melempar sandalnya juga. Gitu. Jadi bareng-bareng melempar sandalnya masing-masing gitu. Ya, sholat tetap dilanjutkan, Pak, sampai selesai gitu ya. Nah, selesai sholat, ya, selesai salam, Nabi kemudian menghadap kepada para sahabat. Lalu Nabi bertanya kepada sahabat, lima khalaqtum ni'alakum.
Lima khala'tum ni'alakum. Kenapa kalian melepas sandal kalian? Jadi kalau kita lihat dari bahasanya Pak, khala'tum, dari kata khala' ini tadi, maka ketemulah makna khulu. Artinya apa? Melepas. Ya, para sahabat akhirnya menjawab, Pak, ra'ayna ka khala'ta fa khala'na. Ya. Kata sahabat menjawab, karena kami melihat Anda sedang melepas sandal, ya kami ikut lepas juga ya Rasulullah gitu. Nah, maka Nabi kemudian mengatakan, atani Jibril wa akhbarani anna fiha qadha. Aku didatangi oleh malaikat Jibril dan diinformasikan bahwa di bawah sandalku ada najis. Maka Nabi memerintahkan, jika seorang di antara kalian hendak sholat, fal yaklib na'laihi, hendaknya dia membolak-balik sandalnya untuk dilihat ada najis atau tidak. Kalau didapati adanya najis, maka fal yumissahu 'ala turab, dia gesetkan di atas tanah. Nah, itu alasan kenapa Nabi melepas sandal beliau. Nah, jadi dari kata khalaqtum tadi, Pak, menghasilkan kata khulu yang artinya adalah melepas. Nah, jadi khulu itu maknanya sama seperti talak kalau dari sisi bahasa. Tapi dari sisi penggunaan memang dia berbeda ya. Untuk membedakan, kalau talak sumbernya dari suami, kalau khulu sumbernya dari istri. Kalau dalam terjemahan hukum kita, Pak, di hukum positif, khulu itu disebut gugatan cerai. Sedangkan kalau talak itu artinya menceraikan. Ya, jadi bedakan antara menceraikan dengan menggugat cerai. Dari sisi kata kerjanya itu berbeda. Ya. Baik, nah ini dari sisi mana bahasa, Pak. Nah, sekarang apa maksud dari khulu itu sendiri secara fikih dan apa definisi di dalam kompilasi hukum Islam ya yang ada di negara kita? Kalau ada dalam ilmu fikih jamaah sekalian, definisi khulu itu disebutkan dalam kitab Al-Mawsu'atul Fiqhi Al-Kuwaitiyah jilid 19 halaman 234, furqatun bi'iwadin maqsudin li jihatiz zauji bilafzi talaqin aw khul'in. Jadi perpisahan dengan tebusan yang ditetapkan oleh pihak suami, lalu dengannya suami mengucapkan kata talak atau kata khulu. Nah, jadi sederhananya jemaah sekalian, bedanya talak dengan khulu itu, Pak, kalau khulu ada kompensasi yang disebut dengan tebusan. Ya, dalam arti khulu atau gugatan cerai dari istri itu diterima kalau dia memberikan suatu kompensasi. Nah, nanti apa kompensasinya, Pak, akan kita bahas. Apakah definisi ini sejalan dengan pasal yang ada dalam kompilasi hukum Islam? Ya, kalau tadi kan yang tadi saya sebutkan, Pak, definisi dalam kitab fikih. Nah, kalau di dalam hukum negara kita, Pak, apakah itu sama? Disebutkan dalam kompilasi hukum Islam bab 1 ketentuan umum pasal 1 ayat I. Ya, ini biar kita komparasikan, Pak, apakah hukum keluarga di negara kita ini sejalan dengan fikih ya. Nah, jadi di dalam pasal 1, Pak, nomor I itu dikatakan khulu adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau iwat kepada dan atas persetujuan suaminya. Sama nggak definisinya, Pak? Sama ya. Sama dalam arti di dalam khulu itu hal yang menjadi intinya, Pak, adanya pemberian tebusan agar suaminya mau menjatuhkan talak. Ya, dalam tanda kutip, Pak, istri nyogok suami. Ini bahasa apa ya? Hah? Bahasa nggak populernya lah. Ya kan nyogok, akhirnya suami mau menjatuhkan talak. Ya, karena kasusnya begini, Pak. Kenapa ini kemudian muncul gugatan cerai ini ya? Karena dalam hukum Islam pada dasarnya talak itu kan datangnya dari suami. Jadi kisahnya nih, Pak, kapan perceraian berdasarkan gugatan istri ini terjadi ya? Jadi terjadinya jemaah sekalian itu pada masa Rasulullah SAW yang disebut oleh para ulama sebagai khulu pertama, Pak. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, khulu pertamanya, Pak ya. Jadi di zaman Nabi itu, Pak, dahulu kalau yang namanya cerai tidak mungkin seorang istri menuntut. Ya, artinya hukum asalnya cerai itu datang dari suami. Nah, terjadilah suatu peristiwa, Pak, yang menyebabkan munculnya syariat khulu di masa Nabi Muhammad SAW.
Itu disebutkan dalam Sahih Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, annam imra'ata Thabit ibn Qais, suatu hari istri dari Thabit bin Qais Pak, yang bernama Jamilah binti Abi Salul. Jadi Jamilah binti Abi Salul ini istri dari Thabit bin Qais. Atatin Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqalat, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadukan urusan suaminya Pak. Di mana Jamilah binti Abi Salul ini berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, Thabitu ibnu Qaisin ma'atibu alaihi fi khuluqin waladin. Jadi kata Jamilah ini Pak, ya Rasulullah, sesungguhnya suamiku yaitu Thabit bin Qais, aku tidak pernah mencela agama dan akhlaknya. Artinya Jamilah ini Pak seorang wanita yang sadar bahwa suaminya orang yang baik, orang yang soleh. Tapi masalahnya Pak, ya, sisi kemanusiaannya membuat dia berkata, walakinni akrahul kufra fil Islam. Tetapi aku khawatir jatuh ke dalam kekufuran di dalam Islam. Kenapa Pak? Ya, kenapa khawatir jatuh ke dalam kekufuran? Nah, karena Nabi pernah bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim ketika beliau Isra dan Mi'raj Pak, beliau mendapati di dalam neraka kebanyakan penduduk neraka adalah kaum wanita. Ya. Dan Nabi saat itu bersabda, li'annahunna yakfurnal ashir, karena para wanita itu melakukan kekufuran. Nah, jadi lantas para sahabat bertanya kepada Rasulullah Pak, ya, apakah karena mereka murtad dari Islam ya Rasulullah? Ya, hingga mereka masuk neraka kebanyakan kaum wanita? Maka Nabi mengatakan, tak lah, bukan karena mereka murtad, ya, tapi karena mereka kufur kepada nikmat suaminya. Ketika suaminya banyak berbuat kebaikan, ya, itu semuanya dilupakan. Tapi ketika suaminya berbuat satu kesalahan, semua kebaikannya dilupakan, dan satu kesalahan inilah yang kemudian terus teringat oleh sang istri. Itulah yang menyebabkan kaum istri atau kaum wanita banyak masuk neraka. Nah, wanita ini Pak, Jamilah binti Abi Salul ini tahu, ya, bahwa dia takut di dalam pernikahannya jatuh ke dalam kekufuran. Khawatir dia tidak bisa berterima kasih kepada suaminya. Jadi sebenarnya dalam hal ini Pak, dia tidak mengadukan keburukan suaminya, tapi dia khawatir atas siapa? Atas dirinya gitu ya. Khawatir tidak bisa bersabar, tidak bisa bersabar terhadap kebaikan atau terhadap apa yang dia inginkan dari suaminya, membuat dia melakukan kekufuran. Nah, kekufurannya apa Pak yang dia khawatirkan itu ya. Tapi di satu sisi Pak, pernah saya sampaikan, jangan kita simpulkan Pak, penduduk neraka itu kebanyakan kaum wanita, berarti kesimpulannya Pak, penduduk surga kebanyakan lagi-lagi. Belum tentu Pak, belum tentu. Dan Imam Nawawi menjelaskan di dalam kitab Syarah Sahih Muslim Pak, bahwa kebanyakan penduduk neraka wanita sebagaimana kebanyakan penduduk surga juga wanita. Jadi bukan berarti kebalikannya, gitu ya. Biar maksud saya di sini Pak, agar para wanita tidak merasa terdiskriminasi, gitu ya. Tidak merasa terpojokkan gara-gara penduduk neraka kebanyakan wanita. Karena penduduk surga juga kebanyakan adalah wanita. Kenapa Pak? Penduduk surga kebanyakan wanita. Ada dua alasannya Pak. Ada dua alasannya. Alasan pertama Pak, kita buat perbandingan tanda-tanda akhir zaman. Dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, Nabi mengatakan nanti menjelang hari kiamat satu laki-laki berbanding 40 wanita. Satu berbanding 40. Ya, dalam satu riwayat dikatakan berbanding 50, Pak. Nah, kalau kita buat perbandingan misalnya begini, Pak. Kalau kita ini analogi hitungan aja, Pak ya. Kita buat perbandingan satu laki-laki dikali 10 berarti berapa? 10. 50 wanita dikali 10 dikali yang sama Pak, dengan angka yang sama, sama-sama dikali 10. 1 dikali 10 10, 50 dikali 10 500. Kita bagi masing-masing Pak, dan jadi 2, setengah di surga, setengah di neraka. Nah, ya, akhirnya neraka banyakan perempuan apa laki-laki? Perempuan. Bandingannya 250 dibanding 5. Di surga sama juga 250 dibanding 5 gitu. Artinya berdasarkan hitungan ini Pak, tetap jumlah wanita lebih banyak di surga daripada laki-laki. Ini alasan yang pertama Pak. Alasan yang kedua Pak, sebagaimana di dunia laki-laki boleh berpoligami dan perempuan tidak boleh berpoligami, di surga pun kayak gitu. Nah, kalau laki-laki Pak
di dunia dan di surga boleh berpoligami sedangkan perempuan tidak, logikanya banyakkan laki-laki atau perempuan di surga? Tetap perempuan. Contoh sederhana misalnya gini Pak, misalnya ada seorang wanita Pak, ada seorang wanita ya, dia suaminya meninggal lebih awal, suaminya meninggal lebih awal ya, maka dalam hal ini Pak, si wanita ini tadi bukan meninggal lebih awal, gimana ya analoginya Pak, ada seorang laki ya, dia menikah dengan seorang wanita, lalu kemudian si istrinya meninggal, lalu suaminya menikah lagi. Kan di dunia tidak poligami Pak ya, karena pernikahannya di waktu yang berbeda. Tapi di surga Pak, kalau seandainya semuanya masuk surga, akhirnya dia punya lebih dari satu istri. Tapi kalau si wanita Pak, jika suaminya meninggal, lalu dia kemudian menikah lagi, dan semua suaminya itu masuk surga Pak bersama dia, berarti dia nanti di surga berapa suami? Tetap satu. Tetap satu. Artinya bersama dengan suami yang paling baik di antara dua suami yang pernah menikahinya. Ya, betul Pak. Nah, maka bisa kita simpulkan kalau di dunia seorang laki-laki bisa berpoligami dan si wanita tidak, maka di surga pun ketika seorang laki-laki bisa berpoligami sedangkan wanita tidak Pak, tetap jumlah yang terbanyak akhirnya siapa? Wanita. Karena bisa jadi ada seorang laki-laki dia punya lebih dari satu istri. Tapi seorang wanita tidak mungkin lebih dari satu suami. Nah, maka dalam hal ini jumlah wanita tetap lebih banyak daripada laki-laki. Nah, jadi kesimpulannya ya, surga paling banyak adalah wanita, neraka juga paling banyak adalah wanita. Nah, dan yang kedua Pak, apa yang menyebabkan Jamilah binti Salul ini kemudian, atau binti Abi Salul ini kemudian khawatir jatuh kepada kekufuran? Ya, karena di dalam Sahih Bukhari ini tidak disebutkan Pak, tapi dalam riwayat yang disebutkan karena beliau ini Pak, Jamilah binti Abi Salul ini dinikahkan oleh ayahnya tanpa sepengetahuan dirinya. Jadi mirip-mirip kalau dalam bahasa kita itu Pak, kasarnya seperti beli kucing dalam karung gitu. Jadi nggak tahu nih wajah suaminya seperti apa Pak. Dan suaminya kaya Pak. Qais binti Sabit ini orang kaya. Tapi ya namanya naluri manusia kan punya ekspektasi tersendiri terhadap pilihannya gitu ya. Ketika menikah dengan Thabit Pak, apa yang terjadi? Wajah suaminya tidak sesuai dengan keinginan dia. Tapi dia tahu bahwa tidak boleh seorang istri mencela suaminya. Nah, namun karena manusia punya batas kesabaran Pak ya, walaupun sebenarnya kesabaran itu nggak ada batasnya Pak. Ya, batasan kesabaran ya tidak bersabar gitu Pak. Batasan kesabaran itu ya tidak bersabar. Jadi ketika dia khawatir jatuh ke dalam kekufuran, minta solusi kepada Nabi. Kenapa? Karena saat itu Thabit diminta menceraikan dia tidak mau menceraikan. Ya, tapi si istrinya yang kemudian minta bercerai. Ya, sampai-sampai disebutkan dalam satu riwayat Pak, kata Jamilah binti Abi Salul ini, ya Rasulullah, seandainya seorang wanita boleh meludahi wajah suaminya, setiap hari aku ludahi wajah suamiku. Saking, kalau bahasa kita hari ini Pak, saking gedeknya sama wajah siapa suaminya gitu ya. Tapi Jamilah ini orang yang soleh Pak ya. Jadi sekali lagi dia khawatir jatuh ke dalam kekufuran. Nah, maka Nabi SAW kemudian bertanya kepada beliau, aturidina alaihi hadiqatah, maukah engkau mengembalikan mahar yang dulu pas menikah dengan dirimu itu berupa sebuah atau berupa sebidang kebun. Nah, jadi saat itu Pak, ketika dia dinikahi, maharnya adalah satu bidang kebun. Aturidina alaihi hadiqatahu, maka kata si Jamilah, na'am ya Rasulullah, aku ridho mengembalikan mahar tersebut ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, aqbilil hadiqah wa talliqha tatliqah, kembalikan maharnya berupa satu bidang kebun tadi dan jatuhkan kepadanya satu talak. Nah, jadi ini akhirnya kata para ulama Pak, merupakan khulu pertama dalam sejarah Islam. Terjadi terkait dengan kasus seorang wanita yang bukan dia benci terhadap agama dan akhlak dari suaminya Pak, tapi ya itu tadi, perawakan wajah suaminya tidak sesuai dengan apa? Nah, ekspektasi dia. Ya, seleranya beda lah. Seleranya beda. Nah, tapi akhirnya yang terjadi gini Pak, poinnya yang tadi kita sebutkan, Nabi memerintahkan si Jamilah ini mengembalikan maharnya berupa sebidang tanah.
Nah, sebidang tanah ya hadiqah. Maka berdasarkan perintah Nabi ini Pak, para ulama menetapkan perbedaan antara talak dan khulu ada pada sisi kompensasi yang diberikan oleh sang istri. Nah, kompensasinya Pak, hukum asalnya adalah mengembalikan mahar. Ya, jadi kalau terjadi konflik terkait dengan masalah khulu antara istri dan suami, untuk kompensasinya apa Pak? Maka mediasinya kembali kepada maharnya. Tapi sesungguhnya jemaah sekalian, kalau kemudian mereka bersepakat pada nilai kompensasi tertentu, kesepakatan itu boleh diambil. Nah, ini yang jadi masalah Pak kalau mereka tidak sepakat. Misalnya gini, suaminya bilang, ya udah saya akan terima gugatan cerai kamu ya, tapi saya pingin dapat apa misalnya itu Pak. Istrinya tidak mau memberi. Nah, maka hakimnya adalah apa? Mahar. Artinya dia mengembalikan mahar yang dulu pernah menjadi sebab dia dinikahi. Tapi kalau misalnya mahar bentuknya yang lain Pak, boleh atas dasar kesepakatan antara mereka. Nah, maka kompensasi terkait dengan gugatan cerai ini disebutkan oleh para ulama ada empat istilah Pak. Yang pertama namanya khulu itu sendiri kalau wujudnya berupa mahar. Nilai mahar yang sama, maka itu menjadi kompensasi dari gugatan cerai yang disebut dengan khulu. Lalu yang kedua Pak, bisa juga wujudnya adalah sebagian mahar. Nah, kalau wujudnya sebagian mahar namanya disebut fidyah. Boleh saja mereka kemudian negosiasi lalu sepakat sebagian mahar, ya. Ya, dikit aja dari sebagian mahar, apa. Makanya saya pernah sampaikan ketika kita bahas tentang mahar ya. Mahar itu Pak, sebaiknya semakin nilainya besar itu semakin baik. Selama sang suami mampu memberi. Ya, dengan catatan ya, suaminya mampu memberi Pak. Kalau suaminya mampu Pak, semakin besar nilai mahar itu semakin baik. Ya, jadi mahar itu bukan malah yang bagus itu yang paling murah, enggak Pak. Rasulullah SAW itu maharnya nilainya nggak main-main Pak. Ya, besar itu, walaupun mungkin dalam besarnya nggak besar banget sebenarnya Pak ya. Kalau riwayat yang maharnya 100 ekor unta dan lain-lain saya nggak tahu riwayatnya dari mana Pak ya. Tapi yang disebutkan dalam Sahih Muslim Pak, mahar Rasulullah ketika menikah dengan istri-istri beliau seperti ditanyakan oleh Urwah bin Zubair kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, dan kata Sayyidah Aisyah, mahar Rasulullah itu Pak adalah fintai asyrah uqiyah wa nasyah, 12 uqiyah dan 1 nash. Dikonversikan ke mata uang saat itu, kata Sayyidah Aisyah Pak, 500 dirham. Nilainya sebesar 500 dirham. Jadi mahar Rasulullah ketika menikahi istri-istri beliau itu rata-rata sebesar 500 dirham. Makanya kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab ya, al-mustahab an yakunal mahru la yaqillu an mahri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang dianjurkan dalam pernikahan itu Pak, hendaknya mahar tidak kurang dari mahar Rasulullah SAW. Jadi, dan mahar Rasul tadi berapa? 500 dirham. 500 dirham Pak, itu sama dengan 1 dirhamnya 4 gram perak. Dirham itu mata uang perak. Ya, kalau mata uang emas namanya dinar. Nah, 1 dirham Pak, itu sama dengan 4 gram perak. Ya, kalau tidak salah sekarang ini Pak, harga 1 gram perak itu kurang lebih sekitar 20.000 1 gram. Berarti kalau 4 gram perak sama dengan 80.000. Nah, kali 500 berapa Pak? 8 kali 5 40 kan? 40-an juta. Jadi mahar Rasulullah itu bukan seperangkat alat sholat Pak, itu bid'ah itu Pak. Maksudnya bid'ah dalam arti nggak ada contohnya gitu ya. Kalau mau beri silakan aja ya. Karena pernah para sahabat juga nikah dengan sepasang sandal juga pernah di maharnya. Ada yang satu cincin terbuat dari besi gitu ya. Entah besi ini apakah besi yang dibuat jadi cincin atau kawat ditemu di jalan lalu dibuat jadi cincin. pokoknya besi dari cincin dari besi gitu. Nah, tapi yang afdal Pak, mahar itu sesuai dengan mahar Rasul. Kalau bisa tidak kurang dari 500 dirham atau kurang lebih 40 juta rupiah bagi yang mampu. Ya. Nah, maka dalam hal ini jemaah sekalian, apa hikmah mahar itu semakin besar semakin baik Pak? Ya, ada 2 hikmahnya. Salah satunya terkait dengan khulu ini Pak. Yang pertama, jelas jemaah sekalian, mahar besar itu lebih menyenangkan istri. Ya, coba aja Pak, silakan tanya kepada istri masing-masing. Kalau dulu pas nikah disuruh ngasih disuruh milih antara 2 pilihan, seperangkat alat sholat atau 1 kilogram emas.
Nah coba, kira-kira milih yang mana Pak? Istri yang waras pasti milih 1 kilogram emas. Ya, kalau istri yang nggak waras ya seperangkat alat sholat. Tapi kalau istri itu masih waras dalam arti masih sisi kemanusiaannya ada gitu ya, wajar dia milih 1 kilogram emas ya. Ya karena nggak usah wanita Pak, laki-laki aja kalau disuruh milih juga pasti milih yang banyak gitu kan, itu manusiawi gitu. Bukan berarti matre ya, itu manusiawi. Nah ini hikmah yang pertama Pak. Hikmah yang kedua, mengontrol agar istri tidak mudah menuntut cerai. Ya, karena kalau misalnya maharnya 1 kilogram emas Pak, mikir-mikir dia menuntut cerai. Coba. Nah, karena tadi yang kembaliin gitu ya. Ya sekarang 1 kilo berapa coba? Kali 1 kilo itu 1000 gram, dikali 2 juta per gramnya. Udah 2 miliar. Nah, mikir-mikir gak Pak? Mikir-mikir. Kalau tadi misalnya 1 bidang tanah maharnya Pak, ya kalau mungkin 1 bidang tanah di Papua mungkin lah nggak masalah Pak. Tapi kalau 1 bidang tanah di Kuningan bukan Jawa Barat, Kuningan Jakarta, mikir-mikir mungkin dia gitu kan, nilainya besar gitu kan. Nah, jadi maka biar bisa mengontrol agar istri tidak mudah menuntut cerai. Lah bayangkan kalau seperangkat alat sholat Pak, coba seperangkat alat sholat 20 tahun yang lalu itu gimana itu, sudah jadi apa sekarang? Nah jadi maka dalam hal ini tadi saya katakan mahar itu semakin besar nilainya selama suaminya mampu, itu semakin baik ya. Nah, karena nanti terkait dengan mahar. Nah yang kedua Pak, kalau kemudian nilainya itu misalnya dinegosiasikan cukup sebagian saja, namanya disebut fidyah. Itu boleh nggak Pak? Ya misalnya maharnya dulu tadi 1 kilogram emas Pak, lalu kemudian istrinya bilang ya udah saya mau menuntut cerai, tapi boleh nggak? Ya saya nego. Jadi yang saya kembalikan cuma 1 gram saja misalnya. Dari 1 kilo Pak. Suaminya bilang ya udah nggak apa-apa. Ya, alhamdulillah. Jadi ada berapa? 999 gramnya nggak dikembalikan. Nah, itu boleh nggak apa-apa. Ya. Yang ketiga Pak, sulhu. Nah kalau sulhu ini kebalikannya. Kalau kebalikannya Pak, suami menuntut lebih dari mahar dan si istri mau memberikan itu boleh. Ya misalnya maharnya seperangkat alat sholat, tapi suaminya bilang ya udah saya mau terima gugatan cerai kamu, tapi saya ingin kompensasinya emas 1 kilo, bukan seperangkat alat sholat yang dikembaliin. Nah, so istrinya bilang ya udah nggak apa-apa, walaupun cuma 1 kilo saya kembaliin. Nah maka ini pun boleh. Tapi sekali lagi Pak, itu kalau mereka bersepakat. Ya. Jadi kalau kurang dari mahar namanya fidyah, kalau lebih dari mahar namanya sulhu. Dan yang keempat Pak, boleh juga mereka bersepakat gugatan cerai itu diterima tanpa harus mengembalikan mahar. Namanya disebut mubaroah. Nah, jadi suami istri boleh bersepakat, suaminya bilang, ya udah saya terima gugatan cerai kamu, mahar yang sudah aku berikan ya udah nggak usah dikembalikan, itu menjadi milikmu. Nah itu pun boleh, nggak apa-apa ya. Jadi sekali lagi Pak, kalau mereka bersepakat boleh memilih antara 3 pilihan terakhir ya, lebih, kurang, atau pas, bukan pas, tidak sama sekali, bukan pas Pak, tidak sama sekali. Kalau pas itu namanya khulu, senilai dengan mahar yang memang diberikan, dan itu kalau terjadi konflik. Ya artinya kalau misalnya gugatannya diterima tapi mereka bersengketa tentang kompensasi, maka kaidahnya kembali kepada khulunya, kepada apa? Nilai maharnya. Ya. Baik, nah sekarang pertanyaan berikutnya Pak, kalau tadi kan teknik ya, bagaimana cara menggugat cerai ya, dengan mengembalikan mahar ataupun disepakati nilainya berdasarkan negosiasi. Nah sekarang pertanyaannya Pak, apa hukum seorang istri menggugat cerai suaminya? Ya, karena dari hadis yang tadi saya sebutkan Pak, terkait dengan kasus Fatimah binti Abi Salul, itu kan dia menggugat karena ada suatu sebab. Ya, nah sekarang pertanyaannya Pak, boleh nggak seorang istri menggugat cerai suaminya tanpa ada sebab? Misalnya ketika istrinya menggugat cerai, ditanya apa alasan kamu menggugat cerai suamimu gitu kan, so, istrinya bilang ya iseng aja. Iseng dalam arti kayaknya pengen aja gitu. Nah, ini boleh nggak ya tanpa alasan? Nah maka jawabannya Pak, hukum khulu atas atau hukum khulu oleh istri itu ada 3. Yang pertama, hukumnya adalah haram atas istri menggugat cerai suaminya, tetapi tetap sah kalau suaminya menerima dan suaminya kemudian menjatuhkan talak atas dasar gugatan istri tadi. Artinya dari sisi gugatan cerainya sah karena suami menerima, tapi istrinya berdosa. Ya, tapi istrinya berdosa Pak. Ya, kapan?
yang tadi saya katakan, kalau istri menggugat cerai suaminya tanpa alasan yang diterima oleh syariat. Ya, artinya nggak ada alasan apapun, nggak ada hujan, nggak ada nggak ada apa petir, nggak ada apa, tiba-tiba dia minta gugat cerai suaminya, atau misalnya gara-gara dapat wangsit misalnya. Nah, maka dalam hal ini Pak, kalaupun suami akhirnya gini Pak, kata suaminya, wah kebetulan alhamdulillah. Nah, dia terima gugatan cerainya gitu. Nah, maka dalam hal ini gugatan cerainya sah, tapi istrinya berdosa. Nah, dasarnya apa? Artinya hukum asal khulu itu haram Pak sebenarnya. Hukum asalnya haram kalau nggak ada alasannya. Dasarnya hadis riwayat Imam Tirmizi, Nabi mengatakan al-mukhtali'atu hunnal munafiqat. Seorang wanita yang mengajukan gugatan cerai kepada istrinya ada pada dirinya sifat orang munafik. Jadi Nabi SAW mencelanya sebagai perbuatan munafik. Ya. Lalu hadis yang lain dalam riwayat Imam Tirmizi, Nabi mengatakan ayyum mamra'atin ikhtala'at min zawjiha min ghairi ba'sin lam tarih raihatal jannah. Siapapun seorang wanita yang menggugat cerai suaminya tanpa ada alasan yang dibenarkan, maka haram baginya bau surga. Nah, jadi hukumnya haram seorang wanita menggugat tanpa alasan. Nah, hukum yang kedua Pak, hukum yang kedua, boleh bagi istri menggugat cerai suaminya, artinya tidak sampai haram, dan disunnahkan, dianjurkan atas suami Pak menerima gugatan tersebut. Nah, maka ini yang tadi sudah kita sebutkan Pak, kalau ada alasan yang dibenarkan. Jadi istrinya misalnya khawatir tidak bisa. Nah, salah satu sebab yang membolehkan hukum kedua ini Pak, misalnya suaminya berpoligami, istrinya khawatir tidak bisa bersabar dengan poligami suaminya. Nah, ini bukan berarti si istri Pak menentang hukum poligami. Ya, bukan ya. Artinya wajar Pak bagi seorang wanita, bisa saja dia tidak mampu menahan kesabarannya ketika suaminya berpoligami. Mungkin karena faktor kecemburuannya yang terlalu besar, atau mungkin faktor anaknya yang mungkin khawatir tidak terdidik dengan baik dan seterusnya. Nah, maka hal-hal kayak gini Pak dibolehkan seorang istri menggugat cerai ya. Dan si suami ketika memang melihat gugatan istrinya punya alasan yang syar'i, dianjurkan dia menerimanya. Nah, jadi maka hukum yang kedua ini dasarnya adalah hadis yang tadi kita sebutkan tentang khulu'nya Fatimah binti Abi Salul kepada suaminya Thabit bin Qais. Nah, yang ketiga Pak, yang ketiga adalah boleh bagi istri menggugat cerai suaminya dan gugatan cerainya sah, tapi haram bagi suami mengambil kompensasinya. Haram bagi suami Pak mengambil kompensasinya. Ya, walaupun gugatannya tetap diterima. Kapan itu terjadi? Kalau suami Pak sengaja menekan istrinya, melakukan kezaliman terhadap istrinya, dan di satu sisi dia tidak mau menjatuhkan cerai, tidak mau menjatuhkan talak. Tujuannya apa? Agar istrinya menggugat cerai, dan karena istrinya menggugat cerai, akhirnya dia bisa mengambil maharnya kembali. Nah, maka ketika misalnya terbukti Pak di pengadilan bahwa alasan istri menggugat cerai karena tekanan dari suaminya, maka gugatannya bisa diterima, tapi sang istri dibebaskan dari tuntutan pembayaran kompensasi. Paham kira-kira Pak? Ya, jadi ini sama seperti kaidah yang disebutkan dalam ilmu fikih Pak, man ta'ajjala qabla awanihi uqiba bihirmanih. Seseorang yang dia berharap mendapatkan sesuatu sebelum masuk waktunya, maka dia dihukum tidak mendapatkan sesuatu tersebut. Artinya dengan cara tidak dibenarkan oleh syariat, dia ingin berharap mendapatkan sesuatu, ya, akhirnya dihukum malah tidak dapat sesuatu tersebut. Jadi mirip-mirip Pak seperti seorang anak yang mau cepat-cepat dapat warisan dari bapaknya diracun. Nah, pas terbukti bahwa yang menjadi pelaku adalah siapa? Anaknya, maka anaknya tidak dapat hak waris. Nah, maka begitu juga dengan seorang suami yang ingin mendapatkan kembali mahar yang sudah diberikan, ya, karena maharnya tadi misalnya 1 hektar tanah di Kuningan Jakarta, ya. Kuningan lagi, kan mahal Pak Kuningan. Nah, lantas kemudian dia nggak bisa dapat Pak, karena sudah menjadi mahar istrinya. Dia ingin dapat dengan cara apa? Ya diminta nggak mau diberikan, ya dibeli mungkin istrinya juga nggak mau gitu. Akhirnya solusinya ketemulah dia belajar fikih,
ya, bahwa ada cara untuk bisa mendapatkan maharnya dengan cara istri apa? Menggugat cerai atau khulu. Nah, akhirnya ditekan ya. Nah, disitulah kemudian Islam malah mengharamkan seorang suami untuk mendapatkan apa? Mahar tersebut. Nah, ini didasarkan kepada surat An-Nisa ayat 29. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala ta'duluhunna litadhhabu bi ba'di ma ataitumuhunna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinah." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kamu wahai para suami menyusahkan mereka, yaitu para istri, karena hendak mengambil sebagian dari apa yang telah engkau berikan. Jadi janganlah wahai para suami menekan istrimu dengan niatan untuk bisa mengambil kembali maharnya. Nah, itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para ulama mengatakan Pak, ayat ini konteksnya tadi terkait dengan khulu yang dilakukan oleh seorang istri karena beban dan tekanan dari sang suami. Baik, ini dari sisi hukum. Jadi ada 3 hukumnya Pak ya. Pertama, haram bagi istri, boleh bagi suami menerima khulunya kalau khulunya tidak ada alasan. Ya, yang kedua, boleh bagi istri menuntut cerai ya, dan disunahkan suami untuk menerimanya kalau itu ada alasan. Yang ketiga, boleh istri menggugat cerai, tapi haram bagi suami untuk menerima kompensasi kalau itu atas dasar tekanan atau kezaliman yang dilakukan oleh sang suami. Ya. Baik, yang terakhir Pak, apa implikasi ketika gugatan cerai ini berlaku? Ya, apa yang kemudian terjadi terkait dengan status pernikahannya Pak? Maka dalam masalah ini para ulama berbeda pendapat. Apakah istri yang diterima oleh pengadilan gugatan cerainya itu memasuki masa iddah layaknya seorang wanita yang diceraikan? Nah, maka mayoritas ulama Pak berpendapat istri juga memasuki masa iddah sebagaimana diceraikan, yaitu tergantung kondisi sang istri Pak. Berapa masa iddahnya? Hah? Saya ingat. Tergantung kondisinya. Kalau istrinya saat menggugat cerai Pak dalam kondisi hamil, berarti iddahnya sampai melahirkan. Kalau saat dia menggugat cerai dalam kondisi tidak hamil tapi masih dalam kondisi haid, bukan masih ya, artinya haidnya masih normal walaupun dalam kondisi suci, maka iddahnya selama 3 kali suci. Kalau dia sudah menopause, maka iddahnya selama 3 bulan. Nah, ini pendapat mayoritas ulama. Tapi ada satu pendapat Pak dari mazhab Hambali yang mengatakan tidak ada iddah, namun yang ada adalah istibro. Istibro itu Pak artinya memastikan sang istri yang tadi menggugat cerai, dia tidak ada janin di dalam rahimnya dengan menunggu 1 kali haid. Artinya si wanita yang menggugat cerai ini Pak, kalau mengikuti pendapat kedua, kalau dia sudah selesai dari 1 haid, boleh langsung menikah dengan suami yang lain. Tapi kalau mengikuti pendapat mayoritas ulama, maka harus menunggu selama 3 kali suci dari haidnya, maka baru dia boleh menikah dengan suami yang lain. Baik, kemudian yang kedua jemaah sekalian, yang kedua adalah selama masa iddah tersebut Pak, selama masa iddah tersebut tidak berlaku lagi hak nafkah dan waris. Dan ini beda Pak dengan perceraian yang datangnya dari suami. Kalau seorang suami Pak menjatuhkan talak 1 dan 2 kepada istrinya, dan istrinya memasuki masa iddah, maka selama masa iddah itu sang suami tetap wajib menafkahi. Ya, bahkan tetap wajib sang istri berada di rumah suaminya. Dan ketika di tengah masa iddah suaminya meninggal Pak, maka sang istri masih berhak mendapatkan hak waris. Tapi kalau gugatan cerai Pak, detik diterimanya gugatan cerai tersebut, walaupun masuk masa iddah, hak-hak tadi sudah nggak berlaku lagi. Artinya sang suami tidak lagi wajib menafkahi. Kalau qadarullah meninggal saat masa iddah, maka tidak dapat hak waris. Paham perbedaannya Pak ya? Nah, ini dari sisi hukum yang berlaku di masa iddah ya. Dan yang terakhir Pak, bisakah suami merujuk istrinya ketika gugatan cerai itu diterima? Artinya mereka ingin kembali menjadi suami istri. Nah, jawabannya bisa Pak, tapi disyaratkan harus nikah ulang. Nah, nikah ulang namanya disebut bain sugro. Jadi seorang suami Pak yang ingin dia kembali kepada istri yang tadi menggugat cerai harus nikah ulang. Nikah ulang itu artinya Pak, dia harus merayu istrinya lagi untuk bisa dinikahi. Ya, kalau istrinya nggak mau ya nggak bisa dipaksa. Beda dengan rujuk.
Beda dengan rujuk, Pak. Kalau istrinya ditalak lalu masuk masa iddah, suami punya hak untuk rujuk. Maka dalam hal ini istri tidak bisa nolak. Tapi kalau itu gugatan cerai, Pak, meskipun iddahnya belum selesai, maka boleh sang suami menikahinya kembali walaupun iddahnya belum selesai, tapi bukan lewat jalur rujuk, namun dengan nikah ulang. Nah, nikah ulang, Pak, artinya harus ijab qabul baru. Ya, nikah ulang artinya harus mendatangkan dua saksi yang baru. Dan yang paling penting, Pak, nikah ulang artinya harus kasih mahar yang baru. Dan kira-kira kalau istrinya menerima kembali, Pak, maharnya masih sama atau sudah berbeda? Hah? Saya yakin sudah berbeda, Pak, dan nilainya bisa lebih besar daripada mahar sebelumnya. Karena soal istrinya bisa bilang kayak ini, kan kemarin sudah saya gugat cerai dengan kompensasi ngembaliin mahar, saya minta 1000 kali lipat dari mahar kemarin. Mungkin nggak, Pak? Mungkin. Mungkin gitu. Nah, maka sang suami dalam hal ini ya udah, kalau memang dia mau kembali ya dia beri mahar yang diinginkan oleh istrinya, ya. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan, Mas kalian. Adapun untuk di dalam kompilasi hukum Islam selain pasal 1 yang tadi saya sebutkan, silakan kalau Bapak jamaah sekalian ingin melihat di dalam kompilasi hukum Islam, Pak, ada di bab ke-16 ya, tentang putusnya perkawinan, pasal 148, pasal 151 dan pasal 161. Nah, ini 3 pasal yang di dalamnya terdapat hukum-hukum seputar khulu, ya. Dan mungkin saya nggak perlu bacakan, tapi secara umum, Pak, antara yang tadi saya jelaskan dengan apa yang ada dalam pasal-pasal ini semuanya sejalan, tidak bertentangan gitu ya. Hanya sebagai tambahannya adalah sebagaimana perceraian di negara kita harus tercatat, Pak, maka khulu juga harus tercatat. Jadi bedanya adalah konteksnya adalah tercatat di dalam catatan negara, ya. Baik, jemaah sekalian Allah SWT, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin kita ada yang bertanya, Pak? Kita dengar azan dulu baru ada pertanyaan, kalau tidak langsung kita tutup. Ada pertanyaan? Oh, ada satu pertanyaan. Nah, kalau ada satu berarti mungkin kita dengar azan dulu. Silakan. Tadi saya kira nggak ada pertanyaan, Pak, karena ini para suami yang nggak pernah digugat, insyaallah. Kecuali yang nanya nih kayaknya. Nggak, Pak, ya. Baik, silakan, Pak.
Allahu Akbar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, silakan Pak. Terima kasih. Berkaitan dengan itu telah saya berikan tentang tinggi berjalankah di pengadilan kita? Kedua, di dunia ini kita ada keluarga, suami istri anak. Saya bilang, laki-laki boleh poligami. Kita bilang, nanti di alam paham, tidak suka, tidak rumahnya di neraka banyak. Di surga juga. Apakah nanti antara kita keluarga yang ada di dunia ketemu lagi di surga atau ya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama Pak, apakah khusus ya dalam kasus khulu ini termasuk hukum yang masih berlaku di dalam konstruksi hukum di negara kita? Jawabannya iya Pak. Ya, jadi bukan pengadilan negeri ya Pak, pengadilan agama tepatnya ya. Jadi di pengadilan agama itu juga mengurusi terkait dengan gugatan cerai yang datang dari si istri. Tapi mungkin yang di negeri kita ini Pak, bisa dikatakan kalau cerai itu datangnya dari suami juga disebut gugatan cerai. Padahal sebenarnya kalau secara fikih suami itu tidak menggugat tapi menceraikan. Nah, tapi di negara kita Pak, karena dua-duanya mau suami atau istri itu kalau ingin menjatuhkan cerai kepada pasangannya dianggap seimbang, itu dua-duanya disebut menggugat. Tapi memang kalau dari sisi kompensasinya ada. Ya, kalau gugatannya dari istri, memang istri dituntut memberi kompensasi pengembalian mahar ataupun kompensasi yang ditetapkan oleh hakim gitu ya. Tapi dia ada kompensasi. Tapi kalau dari sisi suaminya Pak, maka tidak ada kompensasi, harus memberikan sesuatu kepada istrinya. Bedanya Pak, si suami ketika dia menceraikan istrinya selama iddahnya belum selesai, dia wajib terus menafkahi. Jadi sebenarnya adil sebenarnya Pak. Ya, dari sisi istrinya dia mengembalikan mahar atau membayar kompensasi kalau yang gugat adalah istri, dari suaminya kalau dia yang menceraikan tetap harus memberi nafkah. Jadi sebenarnya tidak ada diskriminasi mau istri atau, hanya konsepnya aja berbeda. Nah, malah Pak, di negara kita ini ya, saya kadang mengikuti beberapa kisah perceraian para artis nih Pak. Ya, bukan karena saya sengaja nonton Pak, ya karena lewat aja di HP gitu Pak. Jadi kadang artis kita itu Pak, kalau mau bercerai itu lama itu prosesnya Pak. Lama prosesnya Pak. Masing-masing punya pengacara. Ya, kalau kita perhatikan bisa jadi Pak, urusan cerai mereka itu bukan karena mau cerai selesai, enggak. Ada harta yang mereka sedang perjuangkan atau sengketakan gitu ya. Karena kalau misalnya bisa jadi nih Pak, bisa jadi ya, pengacara dari pihak suami menyarankan si suami untuk tidak menceraikan, biar istrinya nanti membayar kompensasi. Tapi di sisi yang lain Pak, pihak pengacara istri bisa jadi menyarankan kliennya yang merupakan seorang istri itu untuk menahan diri agar yang menjatuhkan cerai adalah suaminya, biar nanti dia dapat hak nafkah, hak mut'ah dan macam-macam, banyak sekali itu gitu. Nah, maka dalam konteks ini akhirnya kita lihat perjalanan cerainya para artis itu cukup panjang gitu ya. Jadi ya karena tadi ada harta yang disengketakan. Nah, jadi sekali lagi secara hukum berlaku ya, walaupun secara aplikasinya ya macam-macam, ada banyak hal yang terjadi. Nah, kemudian yang kedua Pak, apakah di akhirat nanti keluarga yang di dunia nanti akan dipertemukan kembali? Jawabannya iya Pak, tapi dengan syarat di surga. Dengan syarat di surga. Artinya Pak, kalau di neraka sudah tidak ada lagi keluarga. Neraka itu sudah nggak ada lagi urusan anak dengan bapak, suami dengan istri, nafsi-nafsi.
Ya, yang ada Pak, kalau anaknya di surga, dia bisa menjadi pemberi syafaat untuk bapaknya di neraka, untuk diterima masuk surga. Tentu dengan catatan Pak, bapaknya muslim ya, tapi dia mungkin masuk neraka gara-gara dosa, maka anaknya bisa memberi syafaat. Sebaliknya juga begitu, kalau anaknya masuk neraka, bapaknya bisa memberi syafaat. Ya, dan ketika diberi syafaat, Allah terima syafaatnya, ya maka bisa kembali masuk surga gitu. Tapi kalau misalnya anak dan bapak dua-duanya masuk neraka, suami istri dua-duanya masuk neraka Pak, nggak ada urusan mereka, wah nggak apa-apa, yang penting rasa cinta ya, walaupun nanti sama-sama masuk neraka. Ayo, nggak ada, kayak gitu Pak, nggak ada. Makanya jangan punya prinsip Pak, jangan punya prinsip, yuk kita mencintai selamanya di surga ataupun di neraka. Itu prinsip orang bodoh Pak. Ya, prinsip yang benar, kita nanti akan di akhirat masuk surga bersama-sama, neraka masing-masing. Ya, neraka masing-masing. Nah, jadi yang ada bisa memberi syafaat. Nah, dasarnya apa Pak? Dasarnya surah At-Tur. Allah SWT berfirman, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum." Dan orang-orang yang beriman, lalu Allah takdirkan dia masuk surga, keimanannya juga diikuti oleh keluarganya, maka Allah pertemukan kembali mereka ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi artinya insyaallah ya, kalau kita beriman dan keturunan kita, anak istri kita Pak, semuanya juga beriman, ya nggak usah khawatir kematian di dunia hanya sementara, akan Allah pertemukan kembali ke dalam surga. Maka saya tutup dengan satu hal Pak. Dulu saya pernah ditanya, "Ustaz, kalau memang Islam bisa mempertemukan kembali di dalam surga antara suami istri, bolehkah seorang suami istri membuat satu komitmen perjanjian, siapapun yang meninggal lebih awal, yang hidup jangan nikah lagi, biar nanti ketemu lagi di surga?" Nah, saya bilang Pak, buat komitmen itu silakan saja, itu bagus. Tapi pertanyaan yang kedua yang jadi masalah Pak, kalau dilanggar bagaimana? Maka saya katakan Pak, kalau dilanggar nggak usah mikirin pelanggarannya, yang penting mikir dulu masuk surga dulu. Nah, itu satu. Dan yang kedua, kalau nanti masuk surga mudah, tinggal minta maaf selesai. Nah, itu. Dan insya Allah kalau udah di surga Pak, nggak ada rasa cemburu lagi, nggak ada rasa marah lagi gitu Pak. Nah, jadi artinya komitmen ini bagus dibuat Pak. Tapi kalaupun misalnya ada suatu hajat untuk tidak dijalankan, ya silakan saja, nggak apa-apa. Dan kalau bisa nggak usah dibuat kayak gitu ya, karena bisa saja pasangan yang masih hidup mungkin butuh dengan pasangan yang baru karena pertimbangan anaknya dan seterusnya itu. Tapi kalau memang rasa cinta yang luar biasa, mau di surga bersama-sama, ya silakan saja. Tapi yang penting jaminannya harus masuk surga dulu. Nah, ini masuk surga aja belum udah buat komitmen kayak gitu Pak. Ya gitu Pak ya. Nah, insyaallah kita semua bersama dengan keluarga kita di surga nanti. Amin ya rabbal alamin ya. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.